sepi. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Subhanaka nanfi tana'an kama asnaita 'ala nafsik. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majjid wa 'azim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid darin amin. Alhamdulillah kita dapat bermuajah bersilaturahim. Kita diberikan kesempatan oleh Allah bisa mengaji, bisa mengikuti majelis ilmu, bisa berkumpul di kebun surga Riyadhul Jannah. Semoga kehendak Allah ini yang menjadikan kita bisa berkumpul, memberikan kita keberkahan, kelancaran, kemanfaatan dalam hidup kita dalam segala hal, zahir batin, fid din wa dunya wal akhirah. Salawat serta salam tetap terlimpahkan, tercurahkan kepada yang tercinta, yang termulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yang pertama yang terus saya ingatkan adalah kita bersama-sama ngatur niat dulu. Karena mau tidak mau, iman itu yazid wa yanqus. Iman kita ini himmah kepada kebaikan itu pasti bertambah dan berkurang. Itu manusiawi. Tapi kita harus menguatkan iman kita dengan cara niat lagi. Ditajdid. Niatnya diperbarui. Niatnya yang banyak sudah. Niat yang banyak. Insyaallah diberikan kelancaran oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaji lagi kitab Adabul Alim wal Muta'allim karangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang sekarang ngaji yang ke-4, 5 ya. Pertemuan yang kelima. Halaman 17. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, kita kirim Al-Fatihah dulu. Tawasul kepada guru-guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal baik kita. Al-Fatihah hadratin Nabi Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala sayyidil anbiya wal mursalin malaikatil muqarrabin khususan ila Syekh Abdul Qadir Jilani usuli furuhi muridi muhibbi wa sisaqwadi wa naqsabandiyah ila uliyahillah fi hadzal makan fi hadhihi wilayah wa lisang Muhammad Basur Madalan Ali wa Ali Mas'ud usuli furuhi muridi muhibbi wa khususan ila hadzal kitab usulihi furu'i muridi muhibbi wa ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddadatina masyayikhina masyayikhina wa jama'atina wa talamidina wa liman huququn alina wa liman ahabbana fika wa liman ahsana ilaina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa li hasil maqasidina wa li hasil hajatina hajatil akhirah bil maghfirah hajatid dunya maysara bi hurmati talibil ilm bi hurmati musyawarah Alhamdulillah rahim ولتيسير جميع أمورنا ولسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة ولدفع البلاء والوباء والطاعون شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa qala Ali wa qala lan wis dawuh sinten Ali Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Karrama muliakan sinten Allah wajhahu ing wajah Sayyidina Ali. Kafa nyukupi bil ilmi kelawan ilmu syarfan apani kemuliaane ayat da'iyah apa yen to ngaku-ngaku. 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 Ayat da'iy
ing ilmu sinten man wong layuh sinu kang ora bagusi sapa man ing ilmu wa kafalan nyukupi bil jahli kelawan bodone zaman apane inane ayat tabarroa ing ento lebaran minhu saking jahil sinten man wong huwa ya utawi man fihi iku ing dalam jahil. Sayyidina Ali karramallahu wajha berkata, cukup ilmu itu mulia bagi seseorang yang mengaku-ngaku dia berilmu padahal dia bodoh. Orang bodoh tapi dia ngaku saya ini berilmu, cukup. Itu orang sudah akan terkesima ngomong tok. Tapi kebodohan itu benar-benar hina. Walaupun orang itu menepis kebodohan itu tadi. Wong lewes ketok bodoh, ngaku pinter ya ndak iso. Wan syaddalan nembangaken sinten Ali fi makna ing dalam makna qaul. Kafa syarfan bil ilmi da'wahu jahilun wa yafrahu in amsa ilal ilmi yunsabu wa yakfi humulan bil jahalati annani ura'u mata unsab ilaihi wa aghdabu. Kafa syarfan nyukupi syarfan apani mulyani bil ilmi kelawan ilmu da'wahu ngaku ing ilmu sinten jahilun wong kang bodoh wa yafrahu lan bunga in amsa lamun dadi sapa jahil ilal ilmi maring ilmu yunsabu dan disebataken apa ilmu maksudnya cukuplah ilmu itu menjadi mulia bagi orang yang mengaku-ngaku dia berilmu walaupun dia bodoh. Dan juga menjadi kesenangan, menjadi kebahagiaan ketika seseorang dinisbatkan kepada ilmu. Wa yakfi humulan bijahalati annani. Wa yakfi lan nyukupi apane humulan inoni. Bijahalati kelawan kebodohan annani apa satune ingsun ura'u wedi ingsun ura'u mata wedi ingsun unsab dan bangsaaken ingsun ilaihi maring jahalah wa aghdabulan marah muring-muring ngamuk sapa ingsun. Katanya Sayyidina Ali, cukuplah ilmu itu menjadi keresahan, menjadi kesedihan, menjadi hal yang tidak enak. Dan sesungguhnya saya itu akan marah jika ilmu itu dinisbatkan kepada saya. Maksudnya benar-benar tidak mau, tidak ingin kebodohan gitu. Jahlun jika dinisbatkan kepada Sayyidina Ali. Wa qala lan wis dawuh sinten Ibnu Zubair anna Abu Bakar sak temune Abu Bakar kata baiku nulis ngirim surat ilayya maring ingsun wa analan utawi ingsun bil Iraq iku ing dalam tanah Iraq baknya bimakna dzarfiyah ya bunayya jadi bukan kelawan ya bak itu termasuk apa huruf apa huruf jar. Tashil nailul amani itu huruf jar itu amil itu banyak. Dan termasuk huruf yang paling banyak itu adalah huruf jar. Wa ana lan utawi ingsun bil Iraq iku ing dalem tanah Iraq. Ya bunayya isinya suratnya. Anak ingsun, anak lanang ingsun alaika netepono ing sira bil ilmi kelawan ilmu. Fa innaka mongko sak temeni sira idza takorta iku tetkalane fakir sira kana mongko ana apa ilmu malan dadi bondo iku dadi bondo. Wa idza staghnaita lan lamun sugih sira kana mongko ana apa ilmu jamalan iku dadi perhiasan.
hal yang bagus. Ibnu Zubair dapat surat daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Waktu itu Ibnu Zubair berada di Irak. Katanya Abu Bakar, "Wahai anakku, pegangi ilmu. Jangan lepaskan ilmu. Karena apa? Ilmu itu akan menjadi harta ketika engkau fakir. Dan ilmu itu akan menjadi perhiasan ketika engkau kaya. Wong sugih gak berilmu bahaya. Bahaya. Banyak ini ada di kitab diceritakan di kitab Zurutun Nasahin, ada di kitab Mawa'id Usfuriyah, ada banyak. Itu katanya Sayyidina Ali, kalau ilmu itu perbedaan ilmu dengan harta. Kalau ilmu itu menjagamu, kalau harta dijaga olehmu. Kalau ilmu itu dikasih, diajarkan tambah banyak, kalau harta dikasih tambah kurang. Jadi perbedaan antara ilmu dan harta itu terjadi, perbincangan itu karena ada orang yang membenci Sayyidina Ali, dan waktu itu ada hadits yang berbunyi ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Akhirnya orang-orang tadi, sekte tadi, nggak percaya dengan hadits itu, membuktikan kebenarannya. Tak nang Sayyidina Ali. Ditanya, mana yang lebih mulia? Ilmu atau harta? Dijawab 10 orang tadi maju ke Sayyidina Ali, semuanya berbeda walaupun jawabannya sama. Katanya Sayyidina Ali, waktu terakhir selesai semua, 1000 orang yang datang pun dengan pertanyaan yang sama akan saya jawab dengan jawaban yang berbeda. Itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi benar memang orang kalau mempunyai ilmu, ya semuanya ada. Walaupun dia fakir, pasti dia punya harta. Ono dalan. Kalau dia kaya, akan menjadi perhiasan. Tidak sampai dihisap. Kalau enggak, ya hati-hati. Katanya guru saya itu, waktu ngaji Bidayatul Hidayah itu, hati-hati. Besok semua harta yang kita miliki ditaleni nang gulu. Leher. Gulu itu leher. Waktu di Madang Mahsyar. Kalau harta itu tidak digunakan untuk ibadah sama Allah. Tapi kalau digunakan ibadah, insya Allah jadi wasilah, jadi perantara kita lebih cepat menuju surga. Wa qala lan wis dawuh sinten Wahab bin Munabbah, Wahb bin Munabbah, yatasya'abu, ngepang, minal ilmi saking ilmu, bercabang, apa asyarafu mulya, wa ing kana lamun ono sapa sahibuhu wong kang anduweni ilmu iku dani an ino wal izzu lan luhur, wa ing kana lamun ono senajan ono wong kang sahibu, sinten sahibu muhanan, dihinakan, direndahkan, wal qurbu lan marakaken, mendekatkan kepada Allah, wa ing kana lan senajan ana sapa sahibu iku qasiyan adoh, wal ghina lan nyugihaken, wa ing kana lan senajan ana sinten sahibu iku fakiron wong kang fakir, wal muhabatu lan wibawa, wa ing kana lan senajan ana
sinten sahibu iku wadhi'an asor. Wa Abi Munabbah menyampaikan bahwasannya ilmu itu bercabang. Bercabangnya bagaimana? Bercabang kemuliaan walaupun orang yang mempunyai ilmu itu hina. Orangnya hina, tapi dia aslinya mulia. Karena ilmu tadi. Bisa jadi enggak terlihat di dunia, tapi dia terkenal di langit. Lain yang dulu awal-awal itu. Orang berilmu itu mereka walaupun tidak terkenal, tapi di malakutis sama ya. Di seantero langit itu terkenal dia. Dianggap sebagai orang besar. Walaupun tidak kelihatan. Banyak. Itu yang kemarin diceritakan Gus Ismail itu ya. Pengarangnya siapa? Alfiyah bin Malik. Alfiyah itu 1000 nazam. Dulu nggak ada yang mau itu. Beliau nggak ada followernya, nggak ada pengikutnya. Jadi jangan kira yang masyhur itu mempunyai derajat yang tinggi. Jangan-jangan yang mastur itu dia terkenal di langit. Uwais Al-Qarni, ya kan? Jadi kita tidak tahu, makanya jangan sampai kita meremehkan siapapun. Bisa jadi orang yang gak terkenal itu ternyata mulia. Jadi pengikut itu tidak sebanding dengan kemuliaan. Wal izzu, luhur, mulia, walaupun orang yang mempunyai ilmu tadi dihinakan. Wal qurbu wa in kana qasiyan, dan mendekatkan kepada Allah walaupun orang tadi jauh. Karena dia berilmu, dia pasti akan dekat. Wal ghina wa in kana faqiran, dan dia akan menjadi kaya walaupun fikir. Wal muhabah, dan wibawa wa in kana wadi'an. Dia akan wibawa walaupun dia hina, asor. Karena apa? Wis jelas itu sudah dalilnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kemarin diceritakan bahwasanya ada berapa ratus derajat itu. Dan setiap derajat berapa puluh tahun. Ya iya, makanya godaannya ya berat, ya ngantuk, ya kesel, ya banyak. Tapi ya pahalanya juga lebih banyak gitu. Pahalanya banyak. Wan syaddalan nembangaken sinten Wahab fi makna ing dalam makna iqul al ilmu balligh qauman darwatash syarafi wa sahibul ilmi mahfuzun minat talafi. Ya sahibal ilmi mahlan la tudannisuh bil maubiqati fama lil ilmi min khalafi. Al ilmu yarfa'u baitan la imadalah wal jahlu yahdimu baital izzi wasyarafi. Al ilmu utawi ilmu baliku nyampekno kauman ing kaum darwatas syarafi ing puncake kemuliaan. Wa sahibul ilm lan utawi wong kang ahlu ilmu, anduweni ilmu mahfuzun iku den reksa minad dalafi saking kerusakan. Ai fasad. Ya sahibal ilm, hei wong kang anduweni ilmu, mahlan alon-alon sira, hati-hati. La tudannisu, ojo ngotori sira
hu ing ilmu bil maubiqati kelawan pira-pira perkara kang rusak. Fama mongko utawi ilmu mongko utawi barang lil ilmi ku kaduwe ilmu min khala mongko ora ono gitu ya. Lil ilmi ku kaduwe ilmu min khalafi saking ganti. Al ilmu tawi ilmu yarfa'u iku ngangkat baitan ing oma la imada kang ora ono cagake lahu kadhe oma wal jahlulan utawi kebodohan yahdimu iku ngrobohaken ngerusak baitan ing oma al izza kang apik kang mulya wa syarafi lan kokoh. Ilmu mengantarkan kaum kepada puncak kemuliaan dan ahli ilmu itu akan terjaga daripada kerusakan karena dia tahu mana yang hak, mana yang batil. Orang yang berilmu itu tahu, mereka nggak akan melihat abu-abu. Mana yang benar-benar bagus, mana yang benar-benar tidak. Orang berilmu akan paham karena dia berilmu. Mulai bodoh beda lagi. Nah, ini pesannya Wahab Munabbah. Wahai orang yang berilmu ya sahibal ilmi mahlan la tudannisu. Wahai orang yang berilmu, hati-hatilah kalian semua. Jangan kotori ilmu itu. Bil maubiqati dengan hal-hal yang merusak. Famalil ilm min khalafi karena tidak ada ganti daripada ilmu. Ilmu itu tidak terganti. Al-ilmu yuntafa'u bih itu yang akan dibawa sampai mati. Yang dibawa mati itu Al-Quran yang sering dibaca. Dia akan menemani nanti. Yang kedua, ilmu yang diamalkan. Itu dia yang menemani. Waktu semua orang udah pulang, itu dia. Dihindarkan dari siksa kubur, baca tabarok. Lampu. Jadi ukuran berapa meter itu persegi? Nggak bisa gerak, wis diem gitu tak. Nunggu kiamat. Itu petang detnya. Ya petang tambah det soalnya. Soalnya sudah nggak ada tutupnya, nggak ada celahnya sudah. Apa lampunya? Sholat tahajud. Nanti terang. Ya tergantung. Kalau tahajudnya istiqomah bener-bener, ya lampunya terang. Kalau tahajudnya sekarang tahajud besok lagi enggak, ya depenin lampunya. Ya lah Habib mulai disco jadinya. Itu yang bisa mengamankan kita dari kubur. Ilmu. Jadi semuanya itu ilmu. Kalau nggak berilmu nggak bisa. Ilmu al-ilmu baitan la imadalah. Ilmu itu mengangkat menguatkan rumah yang tidak ada tiangnya, itu ilmu. Ini bagaikan analoginya. Wal jahlu yahdimu baital izzi wa syaraf. Kebodohan itu merusak seperti halnya rumah yang mulia dan kokoh tapi roboh. Bodohan. Wa qala lan wis dawuh sinten Abu Muslim Al-Haulani. Radhiya mungkin ridani sinten Allah anhu kepada Abu Muslim Al-Khawlani. Al-ulama utawi ulama fil ardi dalam bumi iku mithlun nujum koyok padane lintang, bintang-bintang. Fis sama ing dalam langit idza badat tatkalane ketok terlihat linnas maring menungso kepada manusia ihtadau mongko mitudui
sinten nujum ing nas. Oh, biha kelawan nujum. Wa idza khafiyat mongko lamun samar nujum itu tadi. Anhum saking nas takhayyaru mongko bingung. Mongko bingung sapa nas. Abu Muslim Al-Khawlani radhiyallahu an berkata, ulama di atas bumi itu seperti halnya bintang. Bintang-bintang di langit. Ketika bintang-bintang itu ketika bintang-bintang itu terlihat, manusia akan terterangi tersinari. Ihtadu. Wa idza khafiyat anhum takhayyaru. Kalau bintang itu enggak ada, ya bingung, samar. Ini katanya Abu Muslim Al-Khawlani. Ya bintang-bintang ini bagikan lampu gitu kan. Kalau lampunya tambah banyak kan terang loh. Tapi kan lampu ya berbeda-beda gitu. Lampu itu ada yang terang, ada yang silau, sampai delok tok iku sulap. Ana sing memang sudah sesuai dengan kriteria kita. Ya enggak terlalu terang, ya enggak terlalu segitu. Kalau jenengan enggak ada lampunya, petang, iya enggak bisa. Ada bangku ya di tendang. Sama halnya seperti itu. Dan para ulama itu juga beda-beda. Ada yang terlihat terang. Ada yang terlihat kecil sekali. Tapi jangan salah sangka. Engko dikira kecil wis langsung gede. Belum tentu yang kelihatan itu ternyata kita datangi ya lebih besar yang kecil. Kan itu toh? Lihat itu planet-planet itu kan. Jadi seperti itulah para ulama itu. Wan syadda lan nembangaken sinten Abu Muslim fi makna ing dalem makna ikul. Ma'al ilmi fasluk haitsu ma salakal ilm wa anhu fakashif kullaman 'indahu fahmu. Fa fihi jala'un lil qulubi minal 'ama wa 'aunun 'ala ad-din alladhi amru khatmu. Fa khalid rawatal ilm washab khiyarahum fasahibtuhum zainun wa khiltatuhum ghan wala ta'duan 'ainaka 'anhum fa innahum nujumun huda in ghaba najmun bada najm fa wallahi laulal 'ilm mattadahul huda wala laha minal ghaibil umuri lana rasmu. Ma'al ilmi sertane ilmu fasluk ngambahi sira haitsu maing dalam andinggon salaka ngambah sinten ilmu wa anhu lan saking ilmu fakashif mongko buka ngasyaf kullaman saben-saben wong indau kang iku ana sandinge manfahmun utawi pemahaman fa fihi mongko iku tetep ing dalam ilmu jalaud nerangi lil qulubi maring ati minal ama daripada kebutaan wa aunun dan pertolongan ala dini ing dalam masalah agama alladzi kang amruhu urusane agama khatmun wajib faqalit mongko nyampurana sira rawatal ilm ing pira-pira rawine ilm washab lan ngancanana sira khiyarahum ing pira-pira pilihane rawatal ilm fasuhbatuhum mongko ngancanono sira ing madkur mongko utawi ngancani sira ing madkur iku zainun perhiasan wa khiltatuhum lan utawi pergaulanis ing rawa
Iku ghanmun keuntungan. Wala ta'duan mongko ojo mingo, ojo musuhi, ojo menyingkirkan ainaka ing meripat loro sira anhum saking rawata fa innahum mongko setuhune madhkur rawah wahyarahum iku nujumun kaya bintang huda mituduh in ghaba lamun ilang apa najmu bintang siji bada mongko ketok apa najmun bintang kang liya fa wallah mongko demi Allah laulal ilm lamun ora ana ilmu matadhahu ora pertel ora jelas al huda apa petunjuk walala halan ora jelas min ghaibil umur saking samare pira-pira perkara lana kaduwe kita rasmun utawi apa tondo alamat. Kemanapun ilmu pergi, pergilah engkau. Dan dengan ilmu engkau akan tahu daripada orang-orang yang ahli ilmu, orang-orang yang khos. Dengan ilmu kita ini bisa tahu mana sih orang yang benar, mana orang yang tidak, gitu loh maksudnya. Karena di dalam ilmu itu menyebabkan hati ini tersinari, gitu. Nggak buta. Orang kalau nggak berilmu, hatinya itu buta, nggak tahu apa-apa. Wa'inun dan pertolongan daripada hal-hal agama. Akhirnya jelas mana yang wajib, mana yang tidak. Fa khalid rawatal ilm washab khiyarahum. Oleh karena itu bergaulilah orang yang berilmu itu dan bersahabatlah dengan mereka. Karena sesungguhnya persahabatanmu dengan mereka itu adalah perhiasan bagimu. Dan pergaulanmu dengan mereka itu adalah suatu keuntungan. Bagaimana tidak? Anda bisa mengambil manfaat. Jangankan gitu, kumpul saja gitu. Ada orang lewat masjid. Di masjid itu ada pengajian. Takut. Ada apa sana? Ada pengajian. Nih ya kan? Pengajian. Lah kalau sudah ada pengajian, orang kalau mikir di sana itu wis pasti ada orang ngaji, ada yang bawa pulpen, ada bawa kitab, kan gitu kan? Semuanya ada yang ngaji. Padahal pada kenyataannya di masjid itu, di tempat itu ada orang yang baru, ada yang tukang parkir. Ayo kono. Diparkir di depannya masjid itu kan. Ada yang baru sholat, ada yang ke situ hanya kencing saja, ada tak? Dia disebut kumpul di sana ikut ngaji. Ada yang ngaji mainan HP. Beda-beda. Ono sing ngaji di kono ya ternyata turu enggak melok ngaji. Tapi akhirnya dinisbatkan ngaji sudah. Enggak apa-apa, Mas. Ngantuk itu enggak apa-apa, normal. Ya, Bebe. Jadi gitu. Makanya beruntung sudah, itu suatu keuntungan gitu. Suatu keuntungan. Lah itu loh belum ngajinya. Belum diamalkannya, belum benar-benar ngajinya. Lah bagaimana mulianya lagi itu anggapan orang-orang. Kan gitu tuh. Jadi memang benar ilmu itu mulia, tapi harus diamalkan. Wala ta'duan 'ainaka 'anhum fa innahum nujumun huda. In ghaba najmun bada najm. Jangan palingkan mata kalian, Mas, jangan musuhi, jangan peleroi. Jangan sampai naudzubillah min dzalik kepada orang-orang yang ahli ilmu tadi. Karena sesungguhnya mereka itu seperti hanya lampu, bintang. Ketika satu bintang hilang,
bintang yang lain akan muncul. Jadi seperti itu sudah. Ada ulama yang wafat, yang lain akan hadir. Sudah, itu sudah sunnatullah, akan terus seperti itu. Nanti sampai ditutup oleh Imam Mahdi dan Nabi Isa. Selesai sudah nanti. Kapan? Tidak tahu. Bisa jadi besok. Belum saja, belum nikah sama. Nyantai aja Mbak. Waqala lan wis dawuh. Oh belum. Fa wallah, maka demi Allah, kalau bukan karena ilmu tidak akan terlihat petunjuk itu. Tidak akan terlihat agama ini gitu. Orang nggak akan tahu mana iman, mana ini benar, mana ini baik, nggak akan tahu. Semuanya akan menjadi abu-abu. Jangankan gitu, sekarang saja. Walaupun sudah banyak orang yang berilmu, kebenaran itu seperti abu-abu. Abu-abu karena apa? Karena kepentingan. Abu-abu karena apa? Karena nafsu. Iya kan? Abu-abu karena apa? Karena jabatan, semuanya. Kebenaran itu sekarang abu-abu. Karena sudah tercampur. Makanya katanya Rasulullah, nanti agama saya itu akan seperti bara api. Semakin dipegang semakin panas. Sudah dicul selesai. Tak punya petunjuk dia. Ya maksudnya bukan oh berarti yang keras-keras dan yang panas-panas itu adalah agama, bukan. Di zaman yang sekarang ini orang yang benar-benar istiqomah, orang yang benar-benar sabar, orang yang benar-benar tidak ada, sulit. Ya tapi yang sedikit itu, yang sulit itu yang berharga. Kalau nggak sulit, kalau nggak sedikit, ya berarti dia nggak berharga. Emas, batu mulia itu kan karena sedikit, karena bagus dia berharga kan gitu kan? Kalau banyak seperti kerikil, nggak berharga. Batu-batu itu kan nggak berharga. Dimaka dari itu. Walalaha man ghaibil umur min ghaibil umuri lana rasmu. Dan tidak akan bisa terlihat tanda-tanda daripada masalah-masalah agama yang sama. Kalau tidak karena ilmu. Makanya semuanya kembali kepada ilmu. Wa qala lan wasdau. Jam berapa ini, Mbak? Oh, belum. Kurang 15 menit. Aduh, kurang 15 menit itu satu. Ngerti ngono mau tak puter iku jami ora. Wa qala wasdau sinten Ka'ab bil Ahbar. Radhiya mugi-mugi ridani sinten Allah anhu kepada Ka'ab, lau anna thawaba majlisil ulama lamuno lamun sak temeni pahalai majelis ilmu bada ketok terlihat linasi maring menungso lak tadalu mongko padha perang sapa nas alaihi untuk thawab gitu ya. Hatta sehingga yatruka ninggal sinten kulludzi imaratin wong kang anduweni jabatan imaratau ing jabatane wa kulludzi sukin lan saben wong kang anduweni pasar tuku suku ing tukune. Ka'ab al-Ahbar berkata, jika pahala majelis ilmu itu dibuka, terlihat, niscaya para manusia itu akan saling berperang untuk memperebutkan pahalanya ilmu.
Sehingga orang yang punya jabatan meninggalkan jabatannya. Dan orang yang mempunyai harta ditinggalkan harta. Katanya Ka'ab al-Akhbar. Bagaimana tidak nun sewu? Siji, jenengan niat pahala. Jenengan geraknya pahala. 1 kali 2 kali dilipat gandakan. Wallahu yudhaifu liman yasha. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Semuanya sudah. Joko kitab. Jalan 1 kali 2 kali, kesel tambah lagi. Biqadri ta'at, al-ajru biqadri ta'at. Wa anna laisa lil insan illa ma sa'a. Saabote ya iku sak oleh. Di sini lungguh keademen. Ndak uman sajadah ya, Beb. Gitu dah. Sing tadi ngantuk sudah kok ngurusi yudisium Ustaz. Yang KKN, yang magang dan sebagainya itu. Loh itu dilipat gandakan lagi sama Allah. Lungguh kene ngenteni sak jam, waduh kurang 10 menit loh. Itu dilipat gandakan lagi. Iya. 1 kali coretan ditulis pahala. Sampai itu ada, doakan terus. Banyak kemarin itu. Lam tetap tidak ditulis dosanya yang lalu. Wa burik fi ma'isyati. Didoakan oleh malaikat di dalam kehidupan. Malaikat didoakan loh ya. Malaikat itu tidak punya nafsu. Lah semuanya itu dibuka pahala seperti itu. Dan siapa yang enggak mau? Semuanya. Tambah yang benar-benar niatnya baik, benar-benar nanti setelahnya ngaji diamalkan, dilipat gandakan lagi. Jadi semuanya kalau terlihat kepada manusia, ya jelas itu sudah. Dan kumpulnya ini, malaikat juga kumpul, juga mendoakan. Itu di Mukhtarul Ahadits Nabawiyah. Di Bulughul Maram juga terlihat itu. Ketika ada satu majelis kumpul, katanya Allah, saksikan malaikat. Sebelum mereka beranjak dari kumpulan itu yang membahas tentang ilmu, yang berzikir tentang aku, mereka sudah saya ampuni. Selesai. Pernah kan saya menyampaikan kisah itu. Bahwasanya dulu ada seorang pemuda digoda karo jin, karo iblis, ifrit. Dia mau berangkat ke masjid. Jatuh lagi. Yang pertama, yang kedua, akhirnya balik, ganti baju karena jatuh. 2 kali, 3 kali ada yang nganterin sampai masjid, tanya, loh, ayo masuk. Yang tadi nganterin bawa lampu, enggak, saya iblis. Loh, kenapa kamu kok bantu saya ke masjid? Iya, yang membuat kamu jatuh itu saya 2 kali. Jatuh yang pertama kamu diampuni oleh Allah. Jatuh yang kedua, keluargamu diampuni. Lah jatuh ketiga, sak desa. Lah sia-sia saya, enggak go orang satu. Gara-garaan Ini belum ngajinya loh ya. Itu tadi kayak sampean mau berangkat itu mau HP ini bunyi delok neng. Terus gitulah. Jadi kalau terlihat semua pahalanya, wah, ya pantas yang punya jabatan ditinggal jabatannya, yang punya harta ditinggal harta. Wa qala ba'dus salaf wallahu a'lam bissawab. Yes. Alhamdulillahirabbil alamin. Pesannya adalah walau bagaimanapun apapun tetap berbuat baik, entah itu di dalam hatinya ataupun di dalam perbuatan. Yakinlah semua jenis kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan. Itu pasti sudah itu. Kebaikan apapun, jenengan husnudzon sama orang, tapi orang itu malah jelek ke jenengan, dibalas sama Allah. Pokoknya apapun kebaikan akan dibalas kebaikan. Entah itu di dalam hati ataupun dalam perbuatan.
Jangan pernah lelah. Yaitu yang ditunggu setan itu. Lelahnya dari melakukan kebaikan itu. Kalau udah lelah selesai, masuk setan itu. Gak apa-apa. Sedih, menangis, kesel itu gak apa-apa. Tapi jangan lelah untuk bangkit lagi. Alhamdulillah. Semoga kita semua dan keluarga besar pesantren kampus Ainul Yakin dan saudara-saudaranya, keluarganya, dan yang mencintai, baik yang membantu ataupun siapapun, diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kemanfaatan, keberkahan, kesuksesan, kelancaran lahir batin dalam segala hal di dunia wal akhirah. Fatahil hadratin Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lazwaji wa dzurriyyati wa li baiti. Batil al-muhaddin mufassirin al-muhaddin jami'a sadat as-sufiyin makan wa syarif al-adhim khususan ila jamil awliya wa sultan al-awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani radhiyallahu anhu wa li sama wa hadaran alam silsilah qadiriyah naqsabandiyah khadrat asy-syekh ya Syekh Asy'ari wa manajasana ilaika usulihi furuhi muridihim anallahu ala darajatin fil jannah wa qad mathubatihim wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatin fid din wa dunya wal akhirah wa ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatatina masyayikhina masyayikhina wa jama'atina wa talamidina wa liman huquqan alaina wa liman habana fika wa liman ahsana ilaina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wal hafsul muqasid wal hasil hajatina hajatul akhirah bil maghfirah hajatul dunya yasrah hormati talab ilmu hormati masyarakat sallallahu rahim تلف البلاء وتلسج من أمورنا وسلمتنا في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقهنا وقربات لنا ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا حلالا طيبا وافتح لنا فتوحا حكمة يسر لنا كل أمورنا واغفر لنا جميع الخطايا وارض عنا كل أحوالنا وبارك لنا فيما أعطيت واختم لنا حسن الخاتمة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Terkadang dalam hidup itu bukan yang datang pertama kali, tapi dia yang bertahan sampai yang akhir. Ini kayak ini, yang terakhir ini sudah. Terkadang bukan dalam hidup itu bukan yang datang pertama kali, tapi yang bertahan sampai yang terakhir kali. Itu yang paling berkesan. Orang bisa datang aja, tapi sedikit yang bisa bertahan. Al-kamilillah wa nasallallahu ala afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.